Shalom jemaat New Life Community. Saya percaya saudara dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang ajaib. Hari ini firman Tuhan terambil dari Amsal 16 ayat 32. Saya bacakan kepada saudara. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara umat Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Tentunya dalam minggu peribadatan kita sudah diberitakan kepada umat bagaimana kita menjadi teladan kesabaran dan ada ujian kesabaran dan bagaimana kita hidup di dalam kesabaran. Namun perikop daripada pagi ini adalah berbicara tentang kenapa kesabaran dikaitkan dengan seorang pahlawan. Nah, kalau kita mengingat bahwa dunia ini juga sangat diperan oleh guru yang mendidik anak-anak kita hingga mereka menjadi orang yang terdidik di bangsa ini, di Indonesia ini tentunya. Nah, maka guru menjadi pahlawan tanda jasa. Nah, yang kedua juga, kalau kita melihat bagaimana kemerdekaan Indonesia direbut oleh para pahlawan pendahulu kita, yang begitu gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, hingga apa yang kita nikmati sebuah kemerdekaan saat ini adalah wujud daripada kesabaran, kesetiaan, ketekunan mereka. Bahkan mereka sampai mengorbankan nyawa sendiri sehingga mereka diberikan gelar pahlawan kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang dua hal tadi, yaitu pahlawan tanda jasa dan pahlawan kemerdekaan. Lalu kalau kita kaitkan dengan bagaimana pengiringan kekristenan di dalam Tuhan, apakah kita dapat disebut sebagai pahlawan dan bagaimana kita disebut sebagai pahlawan? Saya ingat di Ibrani 11 sebagai saksi-saksi iman, atau saya sebutkan sebagai pahlawan-pahlawan iman. Tentunya dalam pengiringan kita dengan Tuhan, kita memprioritaskan diri menjadi pahlawan. Lalu pertanyaan saya, bagaimana kita menjadi seorang pahlawan di dalam Tuhan? Karena kalau kita melihat zaman sekarang ini, kita tidak sedang ada dalam masa peperangan atau masa perjuangan. Tapi perjuangan kita satu-satunya adalah perjuangan bagaimana kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Maka Paulus katakan di dalam Filipi 3, Bapak Ibu Saudara, ayat 10 dikatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara, mengetahui dengan mengenal adalah dua hal yang berbeda. Mengetahui, kita dapat mengetahui lewat media massa, lewat pemberitaan informasi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpengaruh di dunia ini. Mereka dapat kita ketahui dari semua informasi yang ada. Tapi persoalannya belum tentu kita mengenal mereka. Justru mengenal berbeda dengan mengetahui. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita yang mau saya beritakan kepada saudara. Tentu kita mengenal Petrus, murid Tuhan yang sangat dekat. Bagaimana pengiringannya bersama-sama dengan Tuhan selama Yesus pelayanan di dunia ini begitu rupa. Tidak dapat kita ragukan bahwa Petrus pasti mengenal Yesus. Nah, dalam hal ini ada yang menarik Bapak Ibu Saudara, di mana perenungan saya menjadi seorang pahlawan. Tapi saya baca kepada saudara di Lukas 22 ayat 33 sampai 34. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tetapi Yesus berkata demikian, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Tentu kita tahu bahwa Petrus sangat mengenal Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus justru sangat jauh berbeda dengan apa yang kita tanggapi tentang pengenalan Petrus kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya perjuangan kita dalam kesabaran, dalam kesetiaan, dalam ketekunan adalah perjuangan mengenal Kristus supaya kita menjadi serupa dengan Dia seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Demikian juga ketika Paulus menjadi satu role model bagi kita, pengiringan kita kepada Tuhan pada zaman yang berbeda dengan Petrus. Karena Petrus jelas secara fisik bersama-sama dengan Tuhan, tapi Paulus tidak bersama dengan Tuhan.
justru apa yang dilakukan Paulus, justru tentunya kita pun menjadi satu teladan dari Paulus yang diberikan kepada kita, supaya kita mengikuti bagaimana Paulus sebenarnya mengikut Tuhan. Dituliskan dari Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Justru sangat berbeda pengenalan Petrus dengan Paulus. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah sungguh mengenal Kristus? Hari-hari ini saudaraku, kesabaran kita, kesetiaan kita, ketekunan kita dalam mengenal Kristus menjadi perjuangan. Hingga Paulus katakan di dalam 2 Timotius 4, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Aku sekarang siap untuk menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, apakah yang kita perjuangkan hari-hari ini? Pengenalan akan Kristus menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah ini memberkati saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa buat kebenaran firman Tuhan ini, supaya ini meneguhkan, menguatkan, menghiburkan kami, hingga kami dituntun dalam perjalanan iman, dalam mengiring Kristus, supaya umat-Mu dapat digembalakan dengan baik lewat kebenaran firman Tuhan, dan mereka menjadi mempelai yang siap dipanggil oleh Kristus Tuhan, dan mereka memiliki keserupaan dengan Kristus, sehingga kami masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.